ini Ya, ada sahabat kabar bursa ini tampaknya, yang mau bertanya juga, ya, dari Eko. Saya ya, sebagai investor pemula nih, apa sih yang harus mhm, saya lakukan dengan kondisi pasar dan dunia saat ini? Ini kan sebenarnya, pertanyaannya cukup menarik karena kemarin laporan dari BI sendiri kan investor pasar modal saat ini nyaris 16 juta ya, ada betul peningkatan, bahkan di betul, libur lebaran itu meningkatnya ya, iya, sebanyak 1 juta begitu. mhm. Kira-kira kalau investor pemula kaget nggak sih secara Ya. psikologis ngelihat kondisi kayak gini? Oke, kalau kita cerita mengenai jumlah investor yang meningkat, saya highlight dulu dari sisi perusahaan yang akan listing dari Bursa Efek Indonesia, yaitu terjadi yang namanya initial public offering, yaitu merupakan salah satu aksi korporasi yang sudah Mhm. dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, saya juga menilai justru malah saya meyakini peningkatan jumlah investor di Indonesia itu didominasi oleh masyarakat ataupun investor yang ingin membeli saham IPO dengan notabene capital gain yang cukup tinggi. Selain Mmm, itu, dengan hasil yang lebih tinggi dari IPO, justru orang-orang ataupun investor lebih melirik saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik, karena saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik itu kan tidak begitu volatile dibandingkan dengan saham konglomerasi. Nah, kalau ditanya untuk strategi investor pemula nih, kalau mhm. saya bilang, meskipun memang jumlah investor masih cukup banyak, tapi edukasi mengenai pasar modal itu masih cukup sedikit. Makanya kenapa Mmm, saya berharap sekali untuk pengamat pasar modal, ahli pasar modal dan lain sebagainya, termasuk saya ingin sekali untuk memberikan edukasi terhadap investor-investor baru nih, investor-investor retail yang baru mhm. memulai dari memulai untuk berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Kekhawatiran juga masih akan terjadi jika market ini volatile kembali didukung dengan adanya sentimen negatif mungkin ke depannya, itu justru malah investor-investor baru ini melakukan panic selling, itu justru Mmm, mendorong pelemahan IHSG lebih lanjut. Makanya kenapa saya rasa untuk memberikan edukasi lebih lanjut terhadap investor baru. Lalu juga kalau misalkan teman-teman yang sudah belajar lebih dulu nih di YouTube ataupun di sosial media lainnya mengenai saham, saya meyakini justru kita harus melihat nih suatu saham ataupun suatu kondisi pasar dilihat dari teknikal ataupun fundamentalnya. Ya, balik lagi itu melakukan analisis lebih lanjut. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan untuk para investor ataupun teman-teman semuanya yang menonton live YouTube ini, mhm. saya selalu menyarankan melakukanlah analisis lebih lanjut, analisis lebih konkret. Karena tentunya analisis ini bisa melihat nih peluang atau peluang untuk beli maupun jual suatu saham itu bisa terlihat dari kedua analisis tersebut. Yang Mmm, terakhir, selalu saya ingatkan sesuaikan dengan profil resiko dari teman-teman semuanya. Teman-teman kan pada saat pembukaan account saham itu dilihat nih kira-kira apakah konservatif, moderat ataupun agresif. iya. Nah, untuk agresif biasanya itu ingin mendapatkan return yang lebih tinggi. Sedangkan untuk konservatif atau moderat itu cenderung membeli saham-saham blue chip, saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik, dikenal oleh masyarakat, maupun juga tidak terlalu volatile. Makanya kenapa harus sesuai dengan profil resiko dari investor ataupun teman-teman semuanya. Seperti itu. Iya, pastikan ya profil resikonya seperti apa ya, agar tidak, terlalu tergerus resiko yang sangat Betul besar sekali. begitu.